Revolusi menegakkan negara. Kesatuan Republik Indonesia. Kelompok 1. 11 IP 1. Nama kelompok: Ariel Dwi Sandika P. Herni Setiawati, Marsha Alfi Koirunisa, Novia Fitri. 1. Kondisi awal Indonesia merdeka. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia masih belum mapan sebagai sebuah negara dengan berbagai macam permasalahannya. Kondisi ekonomi pada masa awal kemerdekaan sangat memprihatinkan karena inflasi belum punya mata uang Republik Indonesia. Kondisi perekonomian semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan NICA. Alasan Belanda melakukan blokade ekonomi yaitu adat mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. B. Mencegah keluarnya hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya. C. Melindungi bangsa ini. 3. Perjuangan rakyat Semarang bermula pada 1 Maret tahun 1942 ketika tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa. 7 hari kemudian, tepatnya 8 Maret, pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu, Indonesia diduduki oleh Jepang. Namun, 3 tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat. Mengisi kekosongan tersebut, Indonesia kemudian memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Sayangnya, pasca 17 Agustus tahun 1945 suasana keamanan di Semarang menjadi tidak stabil. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai konflik bersenjata antara pemuda dengan tentara Jepang yang masih tersisa di Semarang. Hingga akhirnya pada 14 Oktober tahun 1945 terjadi pemindahan tawanan Jepang yang berjumlah sekitar 400 orang dari pabrik gula Cepiring menuju penjara Bulu, Semarang oleh para pemuda. Tetapi di tengah jalan para tawanan tersebut kabur dan bergabung dengan batalion Kedobuta yang saat itu berjumlah 2.000 orang. 5. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember tahun 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan Sekutu dan NICA atau Pemerintahan Sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat Sekutu mulai melucuti senjata anggota. 2. Kedatangan Sekutu dan NICA. Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Pasukan Sekutu yang bertugas ke Indonesia adalah Kerajaan Inggris, yaitu sebagai berikut. A. SEK untuk wilayah Indonesia bagian Barat. B. SWPC untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Untuk melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian Barat, Mountbatten membentuk AFNI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas AFNI: 1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan. 4. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan KPD pemberian sipil. 5. Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di pengadilan. Untuk melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian Barat, Mountbatten membentuk AFNI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Tugas AFNI: 1. Menerima penyerahan dari tangan Jepang. 2. Membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu. 3. Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk camp. Kekuatan pasukan AFNI dibagi menjadi 3 divisi, yaitu: A. Divisi India 23 dipimpin Jenderal D.J. Houghton, bertugas di Jawa bagian Barat dan berpusat di Jakarta. B. Divisi India 5 di bawah Komando Jenderal E.C. Mansur di Jawa bagian Timur. C. Divisi 26 di bawah Komando Jenderal H.M. di Sumatera. 4. Pertempuran Rakyat Surabaya.
Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antara pasukan pejuang Indonesia yang diorganisir oleh pasukan pembela tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di waktu masa pendudukan Jepang di Indonesia yang dulunya Hindia Belanda pada saat itu. Persemakmuran Britania yakni Angkatan Darat India Britania dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kekaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. 6. Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa di bumi hanguskannya kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada 23 Maret tahun 1946. Hal ini terjadi karena mencegah tentara sekutu dan tentara Nederlands-Indische Civil Administration NECA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas. Pada awalnya, pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada 12 Oktober tahun 1945. Sejak semula hubungan sekutu Inggris dengan pemerintah Indonesia sudah tegang, di mana mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk, kecuali Tentara Keamanan Rakyat TKR, diserahkan. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Pada 21 November tahun 1945 malam, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan. 7. Berita proklamasi di Sulawesi. Setelah berita proklamasi kemerdekaan disebarkan seluruh penjuru Sulawesi, sejak itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka, cita-cita yang diinginkan rakyat terwujud. Seperti di Sulawesi Tenggara, bendera merah putih dikibarkan pada 17 September tahun 1945 dengan dipimpin oleh Di Andi Kasim. Dila Susua, bendera merah putih dikibarkan pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 yang dihadiri oleh Kepala Distrik Batampanua dan beberapa pimpinan pemuda Republik Indonesia dari Luwu. B. Perjuangan Bangsa Indonesia. 1. Perundingan Linggajati. Perundingan Indonesia dan Belanda dilanjutkan di Linggajati, Cirebon PDTGL 10 November tahun 1946. Hasil perundingan TSB diumumkan pada tanggal 15 Nov tahun 1946 dengan naskah persetujuan yang terdiri dari 17 pasal, yaitu A. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. B. Belanda harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1946. C. Pemerintah RI dan Belanda bersama-sama menyelenggarakan sebuah negara berdasarkan federasi yang dinamai Negara Indonesia Serikat. D. Pemerintah RIS bekerja sama dengan pemerintah Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Isi persetujuan Linggajati mendapat tanggapan dari masyarakat Indonesia. Partai politik yang menentang persetujuan Linggajati adalah PNI, Partai Wanita, Angkatan Komunis Muda, Partai Rakyat Indonesia, Laskar Rakyat Jawa Barat, dan Partai Rakyat Jelantah. Partai politik yang mendukung perundingan Lingga. Pada tanggal 25 Maret tahun 1947 perjanjian Linggajati ditandatangani di Istana Risuik. Hubungan Indonesia bentuk orang begitu baik meskipun perjanjian tersebut sudah ditandatangani. Dengan adanya penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal perjanjian Linggajati, pemerintah Indonesia melaporkan agresi militer ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. PBB lantas mengeluarkan resolusi pada 1 Agustus tahun 1947. Dewan Keamanan PBB terus mendesak Belanda menghentikan agresi militer. Belanda pun menerima resolusi itu dan menyetop pertempuran pada 5 Agustus tahun 1947. Hasil perjanjian Renville. A. Belanda tetap berdaulat sampai terbentuknya EES. B.
Republik Indonesia sejajar kedudukannya dengan Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda. 2. Agresi militer Belanda. 1. Perjanjian Renville. Agresi militer Belanda 1 adalah operasi militer yang digencarkan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli 5 Agustus tahun 1947. Berikut sebab dan kronologi serangan agresi militer Belanda. Pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Sebab agresi militer Belanda 1 adalah kekalahan Belanda dalam peperangan. Kekalahan itu membuat ekonomi Belanda lesu. Belanda pun ingin membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam Indonesia. Sejumlah tentara Belanda pun dikirim kembali ke Indonesia. 3. Agresi militer Belanda 2. Agresi militer Elel atau Operasi Krai alias Operasi Gagak kembali dilaksanakan oleh pihak Belanda. Setelah gagal dalam agresi militer Belanda 1 yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Juli sampai 5 Agustus tahun 1947 dan Belanda kembali melancarkan serangan kepada Indonesia. Setelah perjanjian Renville, Belanda kembali mendirikan beberapa negara bagian di kawasan bekas Hindia Belanda. Wilayah ini kemudian berhasil dikuasai Belanda lewat agresi militer 1. Perjanjian Renville ini cukup sulit dilaksanakan oleh kedua belah pihak, baik Indonesia atau Belanda, malah keduanya. Sebutan agresi militer 2. Setidaknya terdapat 3 tujuan dalam operasi tersebut. 1. Menghancurkan status Indonesia sebagai negara kesatuan. 2. Menguasai Yogyakarta yang ketika itu menjadi ibu kota negara. 3. Menangkap pemimpin Indonesia. 4. PD. Agresi militer Belanda Elel berhasil menguasai kota Yogyakarta. PDE yang dipimpin Syafruddin Prawiranegara ternyata berhasil memainkan peran yang penting dalam mempertahankan dan menegakkan pemerintah Republik Indonesia. Peran PIRI. 1. PDEE dapat berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintah. 2. PDRI berperan sebagai kunci dalam mengatur arus informasi, sehingga mata rantai komunikasi tidak terputus dari daerah yang satu ke daerah yang lain. Radiogram mengenai masih berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal Nehru oleh Radio Rimba Raya yang berada di Aceh Tang. 3. PDRI berhasil menjalin hubungan dan berbagai tugas dengan perwakilan Republik Indonesia di India. Dari India, informasi-informasi tentang keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia dapat disebarluaskan ke berbagai penjuru. 5. Serangan umum 1 Maret tahun 1949. Serangan umum 1 Maret tahun 1949 adalah serangan yang terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta. Serangan ini telah dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 JM3 dengan mengikutsertakan pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi. Serangan ini bertujuan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI masih ada dan cukup kuat. Dengan harapan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB. Meskipun perjuangan para pahlawan kemerdekaan sudah berlalu, bukan berarti perjuangan tersebut sudah tidak relevan lagi loh. Ada banyak inspirasi dari perjuangan kemerdekaan yang bisa kamu terapkan sebagai pelaku usaha. 1. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan menjadi salah satu nilai yang penting dalam sebuah perjuangan. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, kita dapat menjadi semakin kuat. Berbeda halnya jika masing-masing pihak saling mengutamakan kepentingannya sendiri. 2. Rela berkorban tanpa pamrih. Pada masa perang, untuk memperjuangkan kemerdekaan, para pahlawan tentu sangat memperlihatkan pentingnya rasa rela berkorban tanpa rasa pamrih. Mereka mempertaruhkan jiwa dan raga, bahkan waktu dan harta mereka untuk meraih kemerdekaan. 3. Cinta pada tanah air. Pastinya, perjuangan para pahlawan pada masa sebelum kemerdekaan dimotivasi oleh rasa cinta terhadap Indonesia. Hal inilah yang kemudian menumbuhkan semangat untuk meraih kemerdekaan. Selain itu,
Rasa cinta tanah air juga bisa diwujudkan dengan mengapresiasi budaya, lingkungan. 4. Saling pengertian dan menghargai. Para pejuang kemerdekaan bukanlah orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama. Namun, mereka menerapkan sikap saling mengerti dan menghargai. Hal inilah yang perlu kita tanamkan agar kita mempererat rasa kebersamaan kita. Di dalam dunia usaha, sikap ini bisa diterapkan dalam interaksi baik antara kamu dan pelanggan, staf, maupun rekan bisnis. Ketika ada kendala, pastikan untuk tidak langsung mengambil kesimpulan. Berkomunikasilah sehingga kamu dan pihak yang terlibat bisa saling memahami satu sama lain. Jadi, perjuangan kemerdekaan bukan hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja, karena terlepas dari apapun peran kamu, akan selalu ada kontribusi yang bisa kamu lakukan untuk Indonesia.